Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu dalam Insani, Inspirasi Sabda Allah hari ini, Minggu 17 Mei 2020, bersama Pastor Marcel Lolotandung. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau tidak meninggalkan kami, tetapi Engkau akan senantiasa mendampingi kami melalui Roh Kudus-Mu, Sang Penolong yang akan membimbing, menguatkan, menghibur kami dalam kehidupan setiap hari sampai pada kehidupan yang kekal. Berkati kami supaya dapat merenungkan sabda-Mu saat ini. Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita dengarkan Injil hari ini dari Yohanes bab 14 ayat 15 sampai 21. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku ada di dalam Bapa-Ku, bahwa kamu ada di dalam aku dan aku ada di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya." Demikianlah Injil Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepada kamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Saudara-saudariku, ayat-ayat yang baru saja kita dengarkan dari Injil, khususnya ayat 15 dan 16, di sana menggambarkan bagaimana harapan Yesus terhadap para rasul, terhadap kita semuanya, agar selalu hidup dalam kasih-Nya dan juga selalu mau taat setia kepada perintah-Nya, agar Roh Kudus dapat menyertai kita, Roh Penolong dapat membimbing kita sepanjang hidup kita. Beberapa waktu yang lalu saya membaca sebuah kisah dari Santo Fransiskus Assisi. Dikatakan dia seorang yang penuh kasih, mencintai Allah dan sesama. Pernah dia bertemu dengan seorang pemuda, dan pemuda itu mengaku dia tidak bisa mencintai siapapun juga, baik Allah maupun sesamanya. Maka Santo Fransiskus mengajak orang muda itu berjalan-jalan di kota Assisi, dan mereka berjumpa dengan seorang pengemis yang buta dan lumpuh. Langsung saja Santo Fransiskus bertanya kepada pengemis itu, "Hai saudaraku, jikalau saya menyembuhkan engkau dari kebutaan dan kelumpuhanmu, apakah engkau akan mengasihi aku?" Sang pengemis menjawab, "Aku pasti mengasihi engkau. Tidak hanya mengasihi, tetapi aku mau itu mengabdi engkau, menjadi hambamu seumur hidupku, asalkan saya sembuh dari buta dan kelumpuhanku." Nah, Santo Fransiskus langsung bertanya kepada orang muda itu, engkau melihat, engkau mendengar sendiri apa yang dikatakan pengemis itu. Dia akan mengabdi aku, dia akan menjadi hambaku seumur hidupnya, asalkan ia sembuh dari buta dan kelumpuhannya. Betapa luar biasa kasih orang ini. Mengapakah engkau tidak bisa mengasihi Allahmu dan sesama? Engkau tidak sakit, engkau dapat melihat, dan engkau juga bisa berjalan. Engkau sehat, engkau mempunyai orang tua, engkau mempunyai sanak saudara, dan engkau tidak kekurangan satupun. Apa yang membuat engkau tidak bisa mengasihi Allahmu dan sesama? Saudara-saudari, dari kisah Santo Fransiskus dan orang muda ini juga
mengetuk hati kita. Apakah kita juga masih bisa bersyukur, masih bisa mencinta dalam hidup ini? Apa yang kurang dalam diri kita? Kita diberikan kesehatan, bisa melihat, bisa berjalan, bisa berbicara, bahkan kita mempunyai keluarga, orang tua. Kita diberikan kesehatan, macam-macam karunia. Memang saat ini kita mengalami banyak tantangan, ujian dalam hidup karena pandemi virus corona. Tetapi apa kita mau hidup dalam keluh kesah? Seorang beriman yang penuh kasih, dia selalu bersyukur, termasuk ketika ada tantangan, ada kesulitan, dia bisa melihat hal-hal baik dalam kehidupannya. Dia tidak hanya berkeluh kesah dan terus-menerus mempersalahkan orang lain, mempersalahkan dirinya, apalagi mempersalahkan Tuhan. Nah, saudara-saudari, hal itu tampak kita dengarkan dari bacaan pertama bagaimana jemaat perdana di Yerusalem ketika itu dikatakan terjadi penganiayaan di Yerusalem. Jemaat-jemaat perdana ini tersebar ke beberapa kota, termasuk Filipus juga pergi ke kota Samaria, dan di sana dikatakan dia melakukan karya besar, dia memberikan kesaksian akan Kristus yang bangkit mulia. Dan di sana dikatakan dia mengajar banyak orang, sehingga banyak orang percaya, banyak orang itu mengimani Yesus. Dan tidak hanya itu, dikatakan juga Filipus bersama dengan teman-temannya menyembuhkan orang-orang yang kerasukan setan, yang dikuasai roh-roh jahat, menyembuhkan orang-orang lumpuh, orang-orang timpang, orang buta, dan berbagai macam sakit penyakit yang mereka bisa sembuhkan. Bukan karena kuasa mereka, bukan pula karena kehebatan mereka, tapi karena Roh Kudus Sang Penolong menyertai, membimbing karya-karya mereka. Itulah hidup dalam iman, itulah hidup dalam kasih. Mari saudara-saudara, kita mohon juga supaya kita selalu bisa hidup dalam kasih, sehingga kita juga senantiasa dibimbing Roh Kudus, sehingga kita bisa buat yang lebih besar daripada yang sekarang. Seperti yang dikatakan dalam Galatia bab 5 ayat 22 sampai 23, dikatakan orang hidup dalam kasih, orang hidup dalam roh ialah senantiasa dipenuhi dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hal lain yang lebih besar daripada hidup dalam Roh Kudus, karena kita senantiasa mengimani Yesus berkat kasih, kemurahan, dan kesetiaan kita kepadanya. Amin. Tuhan Yesus berkati kami supaya kami mau setia hidup dalam kasih-Mu, dan Engkau senantiasa membimbing, menyertai kami dengan Roh Kudus-Mu, Sang Penolong bagi hidup kami. Amin. Semoga saudaraku diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.